Penampilan gemilang Jay Itzes bersama tim nasional dan klubnya menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Dengan banyaknya ketertarikan dari berbagai tim, Itzes diperkirakan bakal menjadi salah satu pemain yang paling diminati pada bursa transfer mendatang. Meskipun kontraknya dengan Venezia masih berlaku hingga tahun 2027, peluang hengkang tetap terbuka jika ada tawaran yang menarik, terlebih lagi setelah Venezia terdegradasi. Salah satu klub yang berpotensi menjadi tujuan baru Itzes adalah Bologna, tim kejutan yang berhasil menjuarai Coppa Italia musim ini. Pelatih Bologna, Vincenzo Italiano, disebut-sebut telah memantau langsung aksi Itzes ketika menghadapi Venezia pada akhir Maret 2025. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Bologna sudah mengamati performa bek kelahiran tahun 2000 itu dan merasa terkesan, melihatnya sebagai tambahan kekuatan untuk berlaga di Liga Eropa. Ketegangan antara Alejandro Garnacho dan Manchester United dilaporkan telah mencapai puncaknya. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk berpisah. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi Napoli. Sejak Januari lalu, Antonio Conte sudah menjadikan Garnacho sebagai target utama untuk menggantikan Kvaratskhelia yang sudah pindah ke PSG. Sebagai juara Serie A, dengan tambahan pemasukan dari Liga Champions, Napoli kini memiliki anggaran yang lebih longgar. Meski begitu, mereka menilai bandrol 71 juta euro untuk Garnacho masih terlalu tinggi. Selain Napoli, Bayer Leverkusen dan sejumlah klub Premier League juga dikabarkan tertarik merekrut pemain muda tersebut. Pada musim lalu, pemain berusia 21 tahun itu mencatatkan 11 gol dan 10 assist dalam 58 laga, sebuah performa yang menarik minat banyak klub elit Eropa. Jika Manchester United ingin segera melepas Garnacho, mereka perlu menurunkan nilai transfernya. Napoli hanya akan mengambil langkah konkret jika harganya dianggap masuk akal. Pada musim lalu, Victor Osimhen sempat dipinjamkan ke Galatasaray, karena tak ada klub yang bersedia membayar harga yang diminta Napoli. Namun, situasinya kini berubah, setelah Al Hilal menunjukkan minat serius dengan menyanggupi semua persyaratan transfer. Klub asal Arab Saudi tersebut, tidak hanya siap menebus klausul rilis secara penuh, tetapi juga menawarkan gaji fantastis senilai 30 hingga 40 juta euro per tahun ditambah bonus. Penawaran ini makin menggoda, karena didukung oleh bujukan pelatih anyar Al Hilal, Simone Inzaghi. Meski Osimhen sebelumnya berharap bisa bermain di Premier League, tampaknya ia akan memilih Al Hilal, mengingat Manchester United, Arsenal, dan Chelsea telah mengalihkan fokus ke target lain. Sementara itu, Galatasaray memang berupaya mempertahankan sang pemain, namun kalah dalam hal kekuatan finansial. Al Hilal sendiri, benar-benar serius mendatangkan Osimhen, dengan bersedia membayar penuh klausul senilai 75 juta euro tanpa tawar-menawar. Arsenal dilaporkan menjadikan Kepa Arrizabalaga sebagai incaran utama, setelah upaya mereka merekrut Joan Garcia gagal, karena sang pemain memilih bergabung dengan Barcelona. Berdasarkan laporan terbaru, proses negosiasi antara Arsenal dan Kepa sudah mencapai tahap lanjut, dan kedua pihak hampir mencapai kesepakatan. Karena terdapat klausul pelepasan senilai 6 juta euro, Arsenal tidak perlu melakukan negosiasi panjang dengan Chelsea, dan cukup membayar nominal tersebut agar transfer dapat segera diselesaikan. Kepa diproyeksikan sebagai penjaga gawang pelapis bagi David Raya, yang menjadi pilihan utama Mikel Arteta musim lalu. Meskipun Bournemouth juga tertarik untuk merekrutnya secara permanen, Kepa disebut-sebut lebih condong memilih Arsenal demi peluang meraih gelar. Kehadirannya di skuad The Gunners akan menambah persaingan sehat di posisi kiper dan memperkuat kedalaman tim, terutama menghadapi jadwal kompetisi yang padat musim depan. Victor Gyökeres, yang baru mencatatkan lebih dari 50 gol di Portugal, sekaligus membantu timnya meraih trofi domestik, diperkirakan akan meninggalkan klubnya pada bursa transfer musim panas ini. Kabar kepindahan Gyökeres ke Manchester United semakin santer, terutama sejak Ruben Amorim dipercaya sebagai manajer baru klub tersebut. Keduanya pernah bekerja sama di Sporting Lisbon, dan kini peluang untuk kembali bersatu di Premier League terbuka lebar. Meskipun United gagal lolos ke Liga Champions, hal itu tidak mengurangi ketertarikan Gyökeres. Penyerang asal Swedia itu, disebut-sebut tetap bersedia merapat ke Old Trafford, di tengah upaya klub memperkuat lini depannya. Di sisi lain, Arsenal yang sebelumnya juga dikaitkan dengan Gyökeres, kini lebih memfokuskan perhatian mereka pada Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Situasi ini bisa menjadi keuntungan bagi United untuk mempercepat proses negosiasi, tanpa menghadapi persaingan sengit. Rafael Leao menjadi incaran utama Bayern Munchen dalam beberapa hari terakhir. Klub asal Jerman itu kini tengah menyiapkan proposal konkret yang diharapkan mampu meyakinkan AC Milan untuk melepas bintang asal Portugal tersebut. Namun, Milan tampaknya tidak akan mudah tergoda, sebab Leao masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2028, dengan klausul pelepasan sebesar 175 juta euro. Selain itu, pelatih baru Milan, Max Allegri, kabarnya sangat ingin mempertahankan sang pemain, dan bahkan memiliki rencana taktis khusus untuk memaksimalkan kembali performa Leao di lapangan. Menurut laporan dari Foot Mercato, Bayern sangat serius dalam mengejar Leao, dan siap mengajukan tawaran senilai 75 juta euro ditambah salah satu pemain mereka, yaitu Leon Goretzka atau Kingsley Coman, sebagai bagian dari kesepakatan. Meski begitu, tawaran tersebut belum tentu cukup untuk membuat Milan berubah pikiran, mengingat nilai klausul pelepasan Leao yang jauh lebih tinggi. Dengan torehan 25 gol dan 3 assist dalam 44 pertandingan, Maiskin tampil sebagai salah satu penyerang paling tajam di Serie A musim ini. Penampilan impresifnya menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, termasuk Manchester United. Sementara itu,
Fiorentina tengah berupaya keras untuk mempertahankannya, dengan menawarkan proyek jangka panjang. Namun, masa depan Keane juga dipengaruhi oleh siapa yang akan menggantikan Raffaele Palladino sebagai pelatih. Di sisi lain, Manchester United dianggap kurang menarik bagi Keane, karena tidak bisa menjanjikan waktu bermain reguler. Ketiadaan MU di kompetisi Eropa musim depan, juga menjadi faktor penting dalam pertimbangannya. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Manchester United memang menjadi klub yang paling konsisten menunjukkan ketertarikan pada Keane. Namun, sang striker merasa ragu, apakah bergabung ke Old Trafford merupakan pilihan terbaik saat ini. Salah satu alasannya adalah kegagalan MU tampil di ajang Eropa. Cristiano Ronaldo, peraih 5 kali Ballon d'Or, mengungkapkan pandangannya soal kriteria utama dalam penilaian penghargaan tersebut. Menurutnya, keberhasilan di Liga Champions menjadi faktor kunci dalam menentukan pemenang. Ia juga menyatakan, bahwa penghargaan individu kini tidak lagi sepenting dulu. Saya tidak terlalu mempercayai penghargaan individu, karena saya tahu apa yang terjadi di balik layar, ujarnya. Pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan dari Frank Ribery melalui unggahan Instagram yang bernada sindiran. Jadi, kamu harus menjuarai Liga Champions untuk memenangkan Ballon d'Or, tulis Ribery sambil menambahkan 3 emoji tertawa. Sindiran tersebut menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pandangan Ronaldo, seakan menekankan bahwa banyak aspek lain yang juga pantas dipertimbangkan. Ribery sendiri pernah merasa kecewa pada 2013, ketika meski berhasil memenangkan 5 gelar bersama Bayern Munchen, ia hanya menempati posisi ketiga di belakang Ronaldo dan Lionel Messi dalam perolehan Ballon d'Or. Akhir-akhir ini, Liverpool ramai dikaitkan dengan rencana perekrutan Florian Wirtz. Berdasarkan sejumlah laporan, klub tersebut bahkan dikabarkan telah secara resmi mengajukan tawaran senilai 134 juta euro untuk mendatangkan sang pemain. Tawaran tersebut terdiri atas pembayaran awal sebesar 118,7 juta euro dan tambahan bonus sebesar 15,4 juta euro. Jika dijumlahkan, totalnya memang mendekati angka 2,5 triliun rupiah. Sebagian besar dari jumlah itu dijamin penuh, menandakan keseriusan Liverpool yang merupakan juara Premier League musim ini. Namun, klub tersebut masih enggan memenuhi bandrol penuh yang diperkirakan mencapai 150 juta euro. Di sisi lain, Bayer Leverkusen disebut tidak ingin Wirtz memasuki 2 tahun terakhir kontraknya yang berlaku hingga 2027, sehingga situasi ini membuka kemungkinan tercapainya kesepakatan pada bursa transfer musim panas mendatang. Mauricio Pochettino kembali menjadi sorotan publik, setelah namanya dikaitkan dengan posisi pelatih Tottenham Hotspur, menyusul pemecatan Ange Postecoglou baru-baru ini. Kabar ini memicu spekulasi luas tentang kemungkinan kembalinya pelatih asal Argentina tersebut ke Tottenham. Namun, Pochettino dengan tegas menyatakan bahwa kembali ke London Utara saat ini adalah sesuatu yang tidak realistis. Pernyataan tersebut disampaikannya usai laga persahabatan antara tim nasional Amerika Serikat yang kini ia tangani melawan Turki. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Pochettino secara emosional mengungkapkan kedekatannya dengan Tottenham dan masa-masa yang ia habiskan di sana. Meski begitu, ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membangun tim nasional Amerika dalam jangka panjang. Ia berkomitmen untuk melanjutkan proyek pengembangan tim yang telah ia mulai, dengan tujuan utama membawa tim tampil maksimal di Piala Dunia 2026. Jack Grealish menjalani musim yang kurang memuaskan bersama Manchester City. Selama kompetisi Liga Inggris musim ini, ia hanya tampil sebagai starter sebanyak 7 kali, angka yang cukup rendah untuk pemain sekelasnya. Minimnya kontribusi dan waktu bermain, membuat namanya tidak tercantum dalam skuad Manchester City untuk ajang Piala Dunia antar klub, sebuah indikasi bahwa posisinya di tim utama mulai terpinggirkan. Tak hanya itu, Grealish juga belum kembali dipanggil ke timnas Inggris, sejak Thomas Tuchel ditunjuk sebagai pelatih kepala. Tuchel pun tak segan menyampaikan penilaiannya secara terbuka. Ia menekankan bahwa Grealish harus membuktikan dirinya melalui performa di lapangan, karena konsistensi bermain merupakan aspek penting untuk bisa kembali masuk ke dalam rencana tim nasional. Situasi ini menempatkan Grealish dalam posisi yang menantang, di mana ia perlu bekerja lebih keras untuk merebut kembali tempatnya, baik di level klub maupun internasional. Lisandro Martinez diperkirakan akan kembali bermain pada awal musim 2025-2026 setelah mengalami cedera ACL. Cedera tersebut terjadi dalam laga melawan Crystal Palace pada Februari 2025 yang membuatnya harus menjalani operasi, serta melewati proses pemulihan jangka panjang. Tak lama setelah kejadian itu, pihak klub mengonfirmasi bahwa Martinez telah sukses menjalani operasi, dan kini tengah fokus menjalani rehabilitasi. Masa pemulihan diperkirakan berlangsung antara 6 hingga 9 bulan. Hingga saat ini, proses penyembuhannya berjalan sesuai rencana, dan ada kemungkinan Martinez bisa kembali berlatih bersama skuad saat periode pramusim. Ia pun diproyeksikan siap tampil memperkuat tim di awal kompetisi mendatang. Selain itu, Martinez juga telah menegaskan komitmennya untuk tetap di Manchester United, meskipun sempat ada rumor yang mengaitkannya dengan klub lain seperti Napoli. Joan Garcia kini hanya tinggal menyelesaikan satu tahapan administratif terakhir sebelum resmi bergabung dengan Barcelona. Menurut laporan dari Sport, klausul rilisnya yang bernilai sekitar 466 miliar rupiah dijadwalkan akan dibayarkan pada hari Selasa. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa proses transfer berjalan sangat cepat, hingga membuat Garcia sendiri terkejut dengan kecepatan perkembangan negosiasi. Barcelona telah merampungkan seluruh kesepakatan dengan sang kiper sejak Jumat lalu, termasuk kontrak berdurasi 5 tahun, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Saat ini, satu-satunya langkah yang masih menunggu penyelesaian adalah pelunasan klausul pelepasannya secara resmi. Garcia sendiri memandang kepindahannya ke Barcelona sebagai peluang yang sangat langka. Bahkan ia menyebutnya sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Ia merasa bahwa tawaran dari Barcelona sangat solid, baik dari sisi karir sepak bolanya maupun aspek keuangan. Chelsea dikabarkan tengah memantau situasi Mike Maignan, mengingat kontrak sang penjaga gawang bersama AC Milan hanya tersisa 1 tahun lagi. Kondisi ini menempatkan Milan dalam posisi yang cukup dilematis, sebab mereka harus memilih antara menjual Maignan sekarang atau membiarkannya pergi secara gratis saat kontraknya habis tahun depan. Meskipun berada dalam tekanan waktu, Milan disebut-sebut masih enggan melepas sang kiper dengan harga murah. Klub Italia itu kabarnya tetap mematok harga sebesar 30 juta euro bagi siapapun yang tertarik memboyong Maignan. Sementara itu, menurut laporan terbaru, Chelsea telah secara resmi mengajukan tawaran kepada Milan senilai 15 juta euro. Proposal tersebut tidak hanya berisi nilai transfer, tetapi juga dilengkapi dengan batas waktu. The Blues disebut menginginkan jawaban dari Milan paling lambat hari Selasa mendatang, yang juga merupakan hari terakhir jendela transfer musim panas. AC Milan tampaknya akan segera kehilangan salah satu pemain terbaiknya. Gelandang andalan asal Belanda, Thierry Reinders, dikabarkan bersiap angkat kaki dari San Siro untuk bergabung dengan raksasa Premier League, Manchester City. Transfer ini akan menjadi kehilangan besar bagi Milan, mengingat peran vital Reinders sebagai jenderal lini tengah sejak kedatangannya. Kepergian Reinders pun membuat manajemen Rossoneri bergerak cepat untuk mencari pengganti yang sepadan di sektor tengah. Salah satu nama yang kini masuk dalam radar adalah Malik Tillman, gelandang muda berbakat yang saat ini membela PSV Eindhoven. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar Tillman saat ini mencapai 32 juta euro, atau sekitar 594 miliar rupiah. Sebagai perbandingan unik, harga tersebut bahkan masih lebih murah daripada Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, sebuah ponsel mewah berlapis emas 24 karat dan dihiasi berlian merah muda, yang harganya mencapai sekitar 600 miliar rupiah. Harapan Juventus dan Inter Milan untuk merekrut Gianluigi Donnarumma dipastikan kandas, menyusul pernyataan langsung dari sang agen, Enzo Raiola. Dalam wawancaranya, Raiola menepi semua spekulasi yang menyebutkan bahwa kiper timnas Italia tersebut berencana kembali ke Serie A dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa Donnarumma saat ini merasa bahagia di Paris Saint-Germain dan sedang dalam tahap awal pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak bersama klub raksasa Prancis tersebut. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai rumor yang sempat beredar di media Italia dalam beberapa pekan terakhir yang mengaitkan Donnarumma dengan kepulangan ke Serie A, terutama kedua klub besar, Juventus dan Inter Milan. Namun dengan konfirmasi ini, masa depan sang kiper tampaknya masih akan berlanjut di Ligue 1 bersama PSG. Tim nasional Italia tengah mengalami krisis serius. Usai kekalahan telak 3-0 dari Norwegia, Federasi Sepak Bola Italia memutuskan untuk memecat pelatih utama mereka, Luciano Spalletti. Pengumuman resmi ini disampaikan menjelang pertandingan penting melawan Moldova, menandai perubahan besar dalam kepemimpinan tim. Spalletti menegaskan bahwa keputusan untuk memberhentikannya bukan berasal darinya. Mengutip laporan dari Sports AS, Spalletti mengatakan dalam konferensi pers sebelum laga melawan Moldova, bahwa pihak FIGC hadir dalam kesempatan tersebut. Tadi malam saya berbicara cukup lama dengan Presiden, dan beliau menyampaikan bahwa saya akan dilepas dari jabatan pelatih tim nasional. Saya merasa sedih, karena kami memiliki hubungan yang baik, dan saya sebenarnya ingin tetap melanjutkan. Saya tidak berniat mundur, apalagi di tengah kondisi sulit seperti ini, justru saya ingin terus bekerja. Tapi ini adalah keputusan pemberhentian, dan saya harus menerimanya, ungkapnya. Franco Mastantuono kini menjadi sorotan, sebagai salah satu bakat muda paling menjanjikan dari Argentina. Penampilan impresif dan potensi besarnya, membuat sejumlah klub top Eropa langsung bersaing untuk mendapatkan jasanya. Dua klub raksasa, Real Madrid dan PSG, kembali terlibat persaingan sengit dalam perburuan Mastantuono. Namun, Real Madrid tampak lebih agresif dengan segera mengajukan tawaran resmi. Klub asal Madrid tersebut sudah menunjukkan ketertarikan sejak awal tahun 2025. Beberapa pekan terakhir, situasi semakin memanas. PSG berusaha menggoda dengan tawaran kontrak menggiurkan. Namun Real Madrid memiliki keunggulan penting. Mastantuono diketahui memiliki impian bermain untuk Los Blancos. Kini, Real Madrid hanya perlu merampungkan beberapa detail akhir sebelum mengumumkan perekrutan Mastantuono secara resmi. Kesepakatan prinsip dengan River Plate telah dicapai, di mana nilai transfer disetujui sebesar $45 juta yang akan dibayarkan secara bertahap melalui beberapa termin. Manchester City kembali menunjukkan aktivitas signifikan di bursa transfer musim panas kali ini. Fokus utama mereka tertuju pada penguatan lini tengah, yang dinilai mulai kehilangan kestabilan, karena faktor usia serta kepergian beberapa pemain kunci. Salah satu nama yang menjadi incaran utama adalah Thierry Reinders. Setelah mengidentifikasi sang gelandang sebagai kandidat ideal, City langsung bertindak cepat dengan mengajukan tawaran resmi kepada AC Milan. Sementara itu, Manchester City telah berhasil mencapai kesepakatan personal dengan Reinders, dan hanya tinggal menunggu persetujuan dari pihak Milan. Pada akhirnya, AC Milan menyetujui tawaran City yang mencapai sekitar 70 juta euro, sesuai dengan valuasi yang mereka tetapkan. Kepindahan Reinders ke Etihad Stadium tinggal menunggu pengumuman resmi,
Apalagi ia dilaporkan telah menjalani tes medis, sebagai bagian dari tahap akhir proses transfer. Portugal berhasil meraih gelar juara UEFA Nations League, setelah mengalahkan Spanyol melalui drama adu penalti. Cristiano Ronaldo turut mencetak gol dalam laga final ini. Pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi itu, berakhir imbang 2-2 hingga waktu normal dan perpanjangan waktu selesai, sehingga pemenang harus ditentukan lewat adu penalti. Dalam babak penentuan tersebut, Portugal tampil sempurna, dengan 5 algojonya berhasil mengeksekusi penalti tanpa kesalahan. Sementara itu, Spanyol gagal mencetak 1 gol, setelah tembakan Alvaro Morata berhasil digagalkan oleh kiper Diogo Costa. Kemenangan ini, mengantarkan Portugal meraih gelar UEFA Nations League untuk kedua kalinya, menjadikan mereka sebagai tim tersukses dalam sejarah kompetisi tersebut.